Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore Bapak Ibu sekalian para mahasiswa. Saya Muhammad Amin Syarif, SHMH, pengampu mata kuliah praktek peradilan pidana. Pada sesi ini kita akan mencoba melakukan peradilan sengit sesuai dengan materi yang kita sudah diskusikan bersama, yaitu terkait tentang praktek peradilan pidana. Nah, sedikit saya kilas bahwa praktek peradilan pidana itu secara garis besar, jika ada seseorang diduga melakukan tindak pidana, maka ada namanya penyelidikan atau biasa disebut penyidik. Nah, kemudian dari hasil penyelidikan ini, jika kuat alat bukti atau cukup alat bukti, maka ditingkatkan menjadi penyidikan. Maka status orang tersebut menjadi TSK alias tersangka. Nah, di dalam status tersangka itu kemudian dilakukan namanya penahanan. Penahanan itu di dalam hukum KUHP kita 183 itu bahwa penahanan itu dilakukan selama 20 hari ke depan. Jika dokumen itu atau pemberkasan belum lengkap, maka diperpanjang 40 hari ke depan. Jika belum rampung juga, maka Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa biasa mendengar ada namanya P19, P21. Zaman kita dulu kuliah patas 21 jurusan BM ya. Saya kira gitu ya, patas 21. Kalau di era kita mungkin kita nggak sama jauh beda. Nah, setelah dilakukan penahanan itu, kemudian kalau dokumen atau berkas belum lengkap, maka dilakukan perpanjangan 40 hari depan. Kemudian kalaupun dokumen atau berkas itu belum rampung, maka diperpanjang lagi 60 hari. Jadi totalnya 120 hari. Jika 120 hari penyidik dalam hal kepolisian belum melimpahkan ke Kejaksaan Negeri di mana lotus deliktinya terjadi atau tempat kejadian perkara itu, Kejaksaan Jakarta Timur atau Barat dan seterusnya, jika tidak dilimpahkan berkas itu, maka saudara tersangka bebas karena sudah 120 hari. Tetapi penyidik pasti menghafal itu. Kurang 120 hari dia sudah limpahkan. Gitu ya. Nah, itulah kaitan pertama dengan namanya praktek peradilan. Kemudian setelah kita lakukan pelimpahan tadi, maka jaksa peneliti mengajukan namanya pelimpahan ke pengadilan negeri di mana lotus delikti itu terjadi. Bapak Ibu sekalian, setelah itu, nah, praktek peradilan pidana ini ada namanya lagi penggeledahan dan penyitaan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan BB alias barang bukti atau biasa disebut barbu. Tujuannya apa dilakukan penggeledahan penyitaan ini? Dalam rangka di dalam persaksian pengadilan nanti, tentunya barang bukti yang sudah disita itu dilakukan namanya penyegelan, kemudian dipertunjukkan nanti di depan majelis hakim. Nah, itu ada kaitannya dengan peristiwa hukum yang terjadi. Jika tidak ada kaitannya dengan peristiwa hukum terjadi, tidak ada haknya untuk dijadikan barang bukti. Jadi ada kaitannya barang bukti itu dengan peristiwa hukum tersebut. Jadi tidak semua barang bukti itu bisa dijadikan sebagai alat bukti atau barang bukti. Yang ada korelasinya dengan peristiwa hukum itu baru dijadikan barang bukti. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, bahwa ada pembeda antara pidana umum dengan pidana khusus. Pembedanya adalah kalau pidana umum itu biasa kita sebut pidum, mungkin kayak pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya, itu adalah pidana umum. Jika dilakukan penyitaan dan penggeledahan, si penggeledah ini atau penyidik ini harus ada izin dari ketua pengadilan setempat. Kalau nggak ada, usir Ibu Bapak. Itu tidak memungkinkan. Walaupun cuman masyarakat Indonesia, kalau sudah ada petugas datang, boro-boro kita menanyakan itu, Pak. Kita lompat duluan dari belakang gitu. Apalagi kita diduga melakukan tindak pidana itu. Tetapi secara KUHP, kata kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jika itu perkara pidana umum, begitu dia melakukan penggeledahan dan penyitaan,
maka harus ada surat izin atau diketahui oleh pengadilan setempat. Kalau nggak ada, usir lampunya. Bapak dari mana? Saya dari Polda Metro Jaya, misalnya. Mana surat penggeledahan? Kalau itu tidak dilakukan, tidak ada izin dari ketua setempat, maka Bapak Ibu sekalian punya hak untuk mengusir si penggeledahan. Ini pertama. Kemudian, kalau pidana khusus itu biasa disebut dengan pitsus. Ada tindak pidana korupsi, teroris, narkotika, dan ekonomi. Nah, ini tidak perlu dilakukan izin daripada ketua pengadilan setempat. Bapak lihat kalau bagaimana tim penggeledah KPK datang ke kantor gubernur, wali kota, bupati, langsung masuk tanpa memperlihatkan surat itu, keluar polis lain KPK. Gitu Pak ya? Itu dipraktekkan oleh teman-teman KPK. Jadi begitu kalau kasus pidana khusus, mau kementerian, kantor menteri, bupati, wali kota, sampai apapun, begitu masuk menggeledah, tanpa tapi dia punya surat. Dia punya surat penggeledahan tanpa harus diketahui oleh pengadilan. Itulah pembeda antara pidana umum dengan pidana khusus. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kembali lagi kita ke peraturan. Jadi praktek pidana itu sangat luas cakupannya, termasuk tadi mulai adanya dugaan tindak pidana, maka dilakukan penyidikan. Ini penyelidikan dulu Pak. Tapi kalau buat barang bukti baru ditingkatkan menjadi tersangka. Nah, kira-kira itu pengantarnya. Nanti coba kita lihat Bapak Ibu yang sudah akan membuat surat dakwaan sesuai dengan kelompok, itu tinggal dipraktekkan saja. Kemudian kita nanti tunjuk siapa yang bertindak selaku ketua majelis hakim bersifat karena panitia yang mengatur tentang jadwal majelis hakim. Ya. Anda pernah bisik-bisik dulu. Bisik-bisik dulu. Ya. Baik. Setelah kami berunding, bermusyawarah, maka sidang hari ini kita cukupkan dan akan dilanjutkan lagi pada sidang tanggal 4 Juli untuk pemeriksaan saksi-saksi. Ya. Jadi sekaligus hari ini adalah undangan untuk pada semua pihak untuk hadir pada sidang yang akan datang. Ya, silakan ditutup Pak. Kalau memang sudah selesai kan? Ya. Ya. Tapi sebelum ditutup ditanyakan dulu sama jaksa penuntut umumnya. Siapa tahu ada yang mau disampaikan. Sebelum Anda tutup misalnya, ada yang mau disampaikan dari jaksa penuntut umum? Tapi jangan sampai baik, tim jaksa, apakah ada yang akan disampaikan dari apa yang disampaikan hari ini? Izin yang mulia, kami untuk sidang berikutnya kami juga akan menghadirkan saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Demikian yang mulia, terima kasih. Baik, kami catat, Bung Apelitra, disiapkan saksi yang netral. Ada lagi yang disampaikan? Jika tidak ada, maka sidang kami rasa sudah cukup dan akan kami tutup sampai dilanjutkan lagi nanti tanggal 4 Juli. Sidang perkara nomor sekian dinyatakan. Sidang perkara nomor PDN 120 garis miring TNG 2 garis miring 2025 kami tutup.